Dua orang ditetapkan sebagai tersangka usai tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan operasi tangkap tangan OTT di kantor Camat Pagar Gunung, Kabupaten Lahat dengan modus iuran forum maksud kami kades yang diduga menyimpang. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah menetapkan Nahudin berinisial N dan Johnny D berinisial J sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungli dana desa di Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat. Keduanya merupakan ketua dan bendahara Forum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Fani Yulia Ekasari, mengatakan, dari hasil penyidikan, tim penyidik Kejati Sumsel telah mengumpulkan alat bukti yang cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHP. Selanjutnya, kedua tersangka dilakukan tindakan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 1 Palembang. Tim penyidik mengumpulkan alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHP, maka tim penyidik menetapkan dua orang sebagai tersangka dengan inisial sebagai berikut. 1. N selaku Ketua Forum Kades Kecamatan Pagar Gunung. Kemudian yang kedua, JS selaku Bendahara Forum Kades Kecamatan Pagar Gunung. Selanjutnya kedua tersangka tersebut dilakukan tindakan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 1 Palembang, yaitu dari tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025. Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Adriansyah, mengungkapkan dugaan pungli yang dilakukan dengan cara pengumpulan uang dari para kades di Kecamatan Pagar Gunung. Modusnya, kedua tersangka meminta masing-masing kades untuk menyetor dana sebesar 7 juta rupiah setiap tahun, yang disebut sebagai iuran forum untuk kegiatan sosial dan silaturahmi bersama instansi. Ya, jadi tim penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah menetapkan N dan JS sebagai tersangka dengan alasan: 1. Ditemukan fakta bahwa perbuatan kedua tersangka tersebut tidak hanya dilakukan pada tahun 2025, akan tetapi juga dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, saat ini tim penyidik masih mendalami dugaan aliran dana ke aparat penegak hukum atau APH. Dalam penanganan perkara ini, bukan hanya merupakan masalah nilai kerugiannya yang kecil, yaitu senilai 65 juta rupiah, akan tetapi lebih penting perbuatan mereka ini menyebabkan anggaran dana desa yang seharusnya dimanfaatkan masyarakat desa tidak bisa dinikmati oleh masyarakat desa dimaksud. Terkait dengan meski nilai kerugian negara tergolong kecil, yakni 65 juta rupiah, Kejati Sumsel menekankan dampaknya signifikan lantaran dana desa tersebut seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, tim penyidik Kejati Sumsel masih terus melakukan penyidikan dan penelusuran aliran dana serta peran dari pihak lain yang diduga terlibat. Hafidz Zainul, PAL TV.